Perjalanan panjang ini pada akhirnya akan segera berakhir. Pengalaman-pengalaman indah sepanjang perjalanan sangat tidak mungkin untuk dilupakan. Terima kasih Tuhan atas izin-Mu membiarkan kami untuk bisa menikmati keindahan alam ciptaan-Mu dan mempelajari banyak hal di setiap langkah yang kami langkahkan. Walaupun seringkali diterpa panas dan hujan, tetap tidak menyurutkan semangat kami untuk terus menikmati dan menyusuri keindahan ciptaan-Mu ini. Halo sahabat Manini, kita udah sampai di shelter 3, shelter terakhir untuk sampai ke puncaknya Gunung Kerinci. Hari ini kita akan nginep dulu di sini ya. Nanti besok pagi mudah-mudahan cuacanya bagus, kita bisa summit dan kita bisa lihat juga di atas gunung itu nanti di bagian Tugu Yudanya ya. Itu udah mulai masuk ke kerajaan goibnya Gunung Kerinci, yang dimana kerajaan goib tersebut adalah kerajaan terbesar yang ranah lingkupnya itu ada di Sumatera, puncaknya di sini. Gitu. Kita akan lihat seperti apa bentukannya, gimana perjalanan kita pada saat kita muncak, gitu ya. Ikuti terus perjalanannya. Dan juga nanti kita akan jelasin terkait di shelter 2, ya. Nanti kita akan lakukan mediasi juga untuk di Pohon Bolong sama di shelter 2 karena kemarin belum sempat karena situasi dan kondisi. Jadi di shelter 3 kita full mediasi di sini. Sembari kita menunggu besok pagi untuk muncak di Gunung Kerinci. Saksikan terus perjalanannya, jangan sampai ketinggalan. Pendakian kali ini Mbak Nini ditemani oleh Kerinci Outdoor, tempat favorit Mbak Nini untuk memenuhi segala kebutuhan dan peralatan outdoor selama pendakian. Mbak Nini selalu percayakan peralatan outdoor selama pendakian dan penelusuran, serta untuk sewa menyewa peralatan untuk mendaki itu di tokonya Kerinci Outdoor. Tersedia juga penginapan yang pastinya dengan harga yang sangat terjangkau dan fasilitas yang cukup lengkap. Buat teman-teman yang sedang bingung mencari perlengkapan outdoor dan juga penginapan, bisa banget ya langsung datang ke tokonya Kerinci Outdoor. Sahabat Manini, kita udah di shelter 3 lagi. Tadinya kita udah di shelter 2. Kita bahas kenapa shelter 2 tuh nggak bisa ngecamp di sana dan ada entitas apa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong sama Bapak Umi, ownernya Kerinci Outdoor. Gimana nih suasana di shelter 3? Adem ayem ini. Adem ayem. Cuacanya bagus ya? Cuaca bagus ini, cerah, berbintang. Alhamdulillah, insya Allah bisa summit ya. Insya Allah kita summit besok sama-sama. Insya Allah. Doain. Kan kita kan pendakiannya, penelusurannya bareng timnya Kerinci Outdoor yang mensupport dari segi peralatan mendaki ya Bang ya. Iya. Seperti tenda di belakang gitu. Terus apa lagi tuh? Apa ya, keseluruhan ya kayaknya. Keseluruhan ya. Mulai dari tenda, nesting, matras gitu. Terus apa lagi? Trekking pole semuanya gitu. Nah, ini kan Kerinci Outdoor tuh sebenarnya apa sih? Awal mula terbangunnya Kerinci Outdoor tuh di tahun berapa, Bang? 2020. 2020. Untuk produknya sendiri dari Kerinci Outdoor tuh apa aja?
Ada kaos khususnya kaos Gunung Kerinci, Gunung 7 yang kayak ikon yang ada di Kerinci. Iya. Terus ya kayak second brand, Oke. kayak outfit kayak jaket, celana, sepatu ada buat Ada. pendakian. Nah, itu abang jual aja atau untuk disewa juga bisa? Untuk disewa kebetulan juga ada. Juga ada. Alhamdulillah. Mulai dari tenda gitu ya. Tenda, sepatu, Semuanya ready semuanya ready untuk perlengkapan mendaki. untuk perlengkapan mendaki. Oke. Nah, untuk gimana nih kalau misalnya teman-teman ada ternyata untuk datang ke toko Kerinci Outdoor gitu kan? Nah, itu datangnya alamatnya di mana tuh? Alamatnya di Talang Lindung, Pisbal Futsal. Nah, Sama yang di Kersituo di BRI. oh, Kersituo. baru buka ya, Bang? Iya. Oke. Nah, itu yang di Kersituo tuh tadi itu cuman toko aja atau abang ada base campnya juga atau penginapan juga gitu? Iya, kebetulan kita di satu tempat toko, ya kami sebutnya rumah lah, rumah bumi kan. Rumah bumi ada toko buat beli, penyewaan juga bisa. Terus ada base camp. Buat kawan-kawan pengen istirahat, kita sediain kamar-kamar buat kawan istirahat. Oke, siap. Nah, aku dengar-dengar juga dari Kerinci Outdoor itu ada Bumi Explore ya? Ya, Ini gimana sih konsepnya? konsepnya dia tour operator yang ngejual jasa untuk kawan-kawan explore. Nanti Bumi Explore ini adalah open operator trip bagi para semuanya ya kawan-kawan yang ingin mengeksplor Kerinci khususnya. Nah, itu menghubunginya di mana, Bang? Bisa Instagram. Di Instagram, follow Instagramnya. Ya, di bawah ini Kerinci Outdoor sama Bumi Explore. Terima kasih. Halo sahabat Mbak Nini, seperti yang Mbak Nini janjikan sebelumnya, kita akan bertemu lagi dan bahas lagi tentang yang tadinya belum sempat kita bahas di Salter 2 bersama dengan tour guide kita Bang Fauzan. Ya. Tapi sebelum kita bahas tentang Salter 2 itu, aku tuh dari awal daki itu tertarik sama itu gelang sama kalungnya dipakai Bang Fauzan kan. Itu tuh sebenarnya apa sih, Bang? Itu dibuat sendiri ya? Iya, kita buat sendiri. Ini biji buah sebalik sumpah. Biji buah sebalik sumpah. Berarti gelang sebalik sumpah atau kalung sebalik sumpah ya? Berarti. Nah, itu tuh sebenarnya maknanya apa sih sebalik sumpah? Oke, ini mitosnya awalnya ini dari suku anak dalam yang dari Trans. Itu daerah Muara Jambi ya? Muara Jambi. Itu. Manfaatnya apa? Jadi itu kita ngambil dari judulnya yaitu sebalik sumpah ya. Jadi gini, dari suku anak dalam ada menjelaskan jika ada orang yang menyumpahin kita berbalik ke mereka gitu. Dan nggak akan ke kita berarti ya? Gitu. Penangkal ya istilahnya. Penangkal. Gitu ya? Nah, itu katanya sebagai jimat bagi mereka suku anak dalam ya, benar nggak? Iya. Dan pun ada nih, jadi para suku anak dalam setiap bayi yang lahir dia pakein sebalik sumpah untuk roh-roh makhluk halus atau makhluk yang lain itu enggak dekati anaknya. Ini abang beli atau buat sendiri, Bang? Kita nyari buat sendiri. Oh, nyari buat sendiri. Ya. Oh, berarti abang jual ini ya? Iya, jual. Nah, jual itu di mana, Bang? Biar teman-teman bisa tahu juga kan menghubunginya lewat mana gitu. Oke, bisa lewat Instagram yang kemarin dari sini. Oh, lewat Instagram di bawah ini. Bisa lewat WA juga ya, Bang? Iya, bisa lewat. Boleh dong aku coba. Boleh. Coba ini teman-teman. Gelang sebalik sumpah. Ini tuh buahnya tuh berarti manjat atau di kita nunggu yang jatuh. Oh, nunggu yang jatuh. Nggak boleh dipanjat gitu ya?
Iya, nggak boleh. Soalnya kalau dipanjat, pertama kan merusak namanya tuh. Nah, kedua yang dia belum mateng, kita udah maksain kan. Udah maksain. Jadi rusak. Oke. Terus ada ini nggak? Ada ritual khusus lah, gitu, bisa dibilang gitu ya? Ada, misalnya buatnya harus di bulan purnama, misalnya gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau itu kita belum tahu ya. Tapi di suku anak alamnya itu ada perlakuan khusus untuk Untuk buat supaya sebalik. Wah, keren ya teman-teman. Ini nanti Mbak Nini bisa juga belinya di Abang Fauzan ya. Ada Ya, kalungnya juga ya? iya ada kalungnya Boleh juga. coba dipakai. Oke, coba. Wah. Kayak dukun ya. Oke, ini Mbak Nini udah pakai gelang dari sebalik sumpah dari Bang Fauzan sama kalung juga. Keren sih. Mbak Nini suka yang ini, nanti kita pakai yang ini ya. Nah, oke, kita lanjut Bang, bahas yang tadi yang di shelter 2. Itu kan banyak yang beredar di kalangan pendaki kan nggak boleh nginap di sana gitu ya. Nah, itu sebenarnya kenapa sih nggak boleh nginap di sana kalau dari pengalaman Abang sendiri sama dari pengalaman para pendaki yang lain? Ya, kita kawasan belum gini juga ya. Agak ngeri juga ya sebenarnya ya. Tapi karena kita terbuat teman-teman juga lah. Pertama di Gunung Kerinci, apalagi yang Kayu Bolong dan Shelter 2 yang pada umumnya. Pada umumnya yang sangat ini ya, sangat diomongin sama para pendaki dan di luar sana. Ya, nah, jadi yang di Kayu Bolong udah jelasin kemarin kan. Dan pun yang di Shelter 2 itu sejarah di tahun 2005 kalau nggak salah itu ada yang meninggal. Di sana. Jadi karena mungkin ada kejadian atau insiden kayak gitu, jadi para pendaki tuh kayak ya udah kita ke sana aja, parnoan jatuhnya gitu ya. Sebenarnya sih is oke ya, dia landai ya tuh Bang, Shelter 2 tadi kan kita di sana tuh landai datar, terus ada sumber mata airnya juga, tapi sebenarnya agak jauh ya. Ya 5 menit lah ya, dari kita udah hamil kan, airnya sejuk gitu. Terus kalau misalnya kita dalam kondisi darurat itu boleh di sana. Kalau dari segi Abang gimana? Boleh nggak? Kalau kita darurat kondisinya, boleh nggak kita ngambil shelter 2? Kita secara logis aja ya. Namanya shelter, berarti kan tempat camp. Iya. Berarti kan diperbolehkan. Berarti boleh ya ngecamp di shelter 2. Dan juga penglihatan Mbak Nini sih boleh-boleh aja sih kalau misalnya mau ngecamp di shelter 2. Cuman karena kondisi udah lama nggak ada yang ngecamp di sana, berarti udah lama kosong dong gitu. Jadi otomatis sosok yang di sana juga lebih dominan. Lebih dominan tuh energinya lebih tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau ngecamp di sana, ya fine-fine aja. Balik lagi kitanya gitu gimana gitu di sana gitu. Boleh aja sih, sumber air juga dekat di situ ada, terus juga landai juga gitu ya. Balik lagi kita tanamin konsep dimanapun kita berada kita harus menghargai mereka. Itu sih boleh aja sih ngecamp di shelter 2. Atau kalau mau di shelter 2 bayangan ada ya Bang? Ya. Shelter 2 bayangan juga boleh gitu. Tapi kalau mau di shelter 2 tuh kayaknya nggak mungkin kan juga karena nggak ada lagi ininya ya. Nggak ada lagi shelternya. Mungkin karena itu juga para pendaki nggak mau ya. Enggak juga sih sebenarnya. Sama kayak di salah satu ada pondoknya tapi dia kan ngecampnya di luar gitu. Walaupun ada pondok itu kan untuk istirahat sementara sebenarnya. Iya, jadi boleh-boleh aja sih teman-teman. Jadi balik lagi. Dan kalau misalnya kalian mau, ini saran Mbak Nini ya, khusus banget ya. Kalau misalnya kalian mau ngambil air di shelter 2, itu jangan sendiri. Misalnya 2 atau 3 orang gitu ya, jangan sendiri karena itu kan lembah ya Bang. Lembah dan jarang dilewatin juga gitu ya. Satu, takut licin, kondisinya takut hujan tuh gimana. Kalau misalnya tergelincir kan ada teman yang tahu gitu kan. Itu satu. Dan kondisi dari faktor biotnya juga entitasnya di situ tuh lumayan juga sering lalu lalang karena kan jarang ada manusia beraktivitas di sana. Jadi kalau misalnya mau ambil air boleh silakan. Malam bagus, airnya bersih juga. Tapi 2 orang atau 3 orang lah ya boleh gitu. Dan juga jangan kondisi mau maghrib, mau jam 5 mau jam 6 gitu. Kalau misalnya kondisinya masih siang nggak apa-apa. Menurut aku ya, ini dari penglihatan Mbak Nini dan juga saran dari aku. Nah, setelah dijelasin sama Mbak Nini, saya pun berterima kasih juga gitu secara pribadi udah dijelasin karena saya penasaran juga gitu. Berarti boleh. Terapin yang namanya itu kita sama dengan manusia itu dengan sebelah kayak gitu juga. Nah, kita udah saling shelter 2. Kita balik lagi ke pembahasan pohon bolong. Kemarin kan belum sempat
rencana kan kita mau komunikasi sama sosok nenek-nenek ini. Sebenarnya banyak yang bilang, pohon bolong tuh angker. Bener nggak? Pohon bolong tuh angker, jangan foto di sana, jangan tidur di sana lah, apa segala macam. Sebenarnya boleh gitu, boleh. Balik lagi, kita menghargai mereka atau enggak. Kalau misalnya kita nggak menghargai mereka, toh mereka juga enggak dong. Mereka kan sama kayak konsepnya manusia gitu. Sebenarnya nenek-nenek ini, kan kemarin udah digambar ya. Atau mau ditunjukin gambarnya lagi boleh. Si nenek ini bukan yang negatif dong. Bukan, malahan beliau menjaga sekitaran, memang terkhusus punya tugas untuk menjaga sentral di situ. Gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya nenek ini yang ganggu si pendaki. Kalau misal pendaki itu ada berbuat salah, entah itu dari serampah perkataannya gitu, ya otomatis kan alam yang memberikan karma gitu kan. Jadi bukan si entitas ini gitu. Jadi untuk tahu lebih lanjut juga, nanti kalau misalnya abang bisa tanyain juga nih terkait dengan pohon bolong atau gimana sama nenek-nenek ini. Kalau misalnya memang dari pandangan mbaknya baik, jadi ya karena omongan orang ya gitu. Tapi kalau mbak udah jelasin kayak gitu, kita pun sekarang lah ya agak tenang juga. Berarti kan nenek itu menjaga. Iya, ini kan neneknya memang bentukannya agak serem ya teman-teman, karena kan baju merah gitu ya. Terus juga ada sosok yang negatif, dimanapun kita pasti ada yang negatif, pasti ada yang positif dong. Nah di pohon bolong tuh memang juga ada, tapi balik lagi kalau misalnya kita nggak ganggu dia juga nggak akan ganggu kita, nggak ada manfaatnya gitu tuh. Terus juga sama kayak manusia, kita manusia ada yang baik ada yang jahat, sama kayak seperti mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita ada yang jahat, gimana nih cara kita nanggapinnya gitu? Ya sopan santun, attitude, jangan asal ngomong gitu. Kalau mau foto sok silakan, mau berhenti sok silakan. Kalau misalnya sudah selesai bisa lanjut lagi gitu. Jadi kita coba komunikasi sama nenek ini untuk bertanya terkait dengan pertanyaan yang selama ini mungkin ditanyakan juga sama pendaki-pendaki yang lain. Jadi biar terbantah mitos-mitos yang selama ini beredar gitu. Mitos-mitos yang buruk lah begitu ya. Kita akan coba komunikasi sama nenek ini, palingan yang masuk tuh setengah badan nenek ya. Atau kadang beliau di posisinya di bawah. Saya coba dulu ya. Saat ini Mbak Nini sedang mencoba untuk memanggil sosok nenek-nenek Ranggi Kumulong yang berada tepat di pohon bolong, yaitu sentral dimensi mereka yang negatif, untuk mengajak berinteraksi demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang simpang siur mengenai mitos dan misteri pohon bolong di Gunung Kerinci. Ganggu ya Nyai. Gak apa-apa diganggu Nyai. Gak apa-apa. Ya, oke. Makasih ya Nyai. Ini Nyai, maaf, saya kan memang orang Kerinci. Mau nanya nih, apakah omongan dari masyarakat Nyai sering ganggu pendaki ya? Berarti salah ya? Sosok nenek Ranggi Kumulong di pohon bolong ini bukanlah sosok yang negatif yang mengganggu para pendaki, tepatnya yang sedang beristirahat di pohon bolong. Kami juga bertanya kepada sosok nenek Ranggi Kumulong, apakah boleh para pendaki beristirahat sejenak di pohon bolong? Nenek tersebut mengatakan tidak apa, selagi perilaku kalian sesuai dengan tata krama, sosok yang ada di sekitar tidak akan mengganggu.
Kami juga bertanya, apakah perempuan yang sedang menstruasi diperbolehkan untuk mendaki gunung? Jawaban dari Nenek Ranggi Kumulong ini, disarankan bagi kalian yang sedang menstruasi, harap jangan mendaki gunung. Karena bau dari menstruasi dan juga aura dari kalian pada saat kalian menstruasi akan mengundang bagi mereka yang negatif. Selagi kalian menjaga perilaku dan juga tata krama kalian di pohon bolong, maka tidak ada yang mengganggu kalian di pohon bolong. Balik lagi nih teman-teman, apapun yang kita lakukan itu, ya adab lagi gitu, attitude, etika, adab, baru kita agama itu dulu. Percuma kita punya agama nih, punya apa segala macam, kita nggak ada adab ya percuma gitu loh, gitu. Terus juga dari beliau, ini aku sebenarnya nggak mau ceritain yang tentang kerajaan Belanda ini, tapi karena beliau sudah singgung, memang di atas itu ada kerajaan Belanda. Jadi mulai masuk shelter 3 ini itu ranah perkampungan, bukan ranah perkampungan ya, ranahnya masyarakat yang kayak kerajaan gitu lah, kayak penginapan apa sih, kayak tempat tidur apa sih, kayak rumah gitu ya. Nah kalau udah masuk ke daerah atas, lagi udah ke atas itu tuh, itu sudah masuk ke ranah kerajaannya mereka, dan kerajaan itu pun bagus, kerajaan Islam, dan bagus, positif gitu, malahan ada di sini dibanding yang di bawah ya, karena yang di bawah itu kan belum masuk ke ranahnya, ranahnya kerajaan gitu. Terus nanti katanya ditunggu, nah itu beda cerita lagi ya teman-teman, kita nggak usah bahas di sini, maksudnya bukan di sini, itu mungkin itu di pasir atau segala macam, yang penting kita sudah tahu di Gunung Kerinci ini memang ada kerajaan gaitnya, dan batasnya itu adalah di Tujuh, ada tuh puncak Batu Gantung tuh di sana, Batu Gantung itu udah masuk ke puncak kerajaannya, masuk sampai ke atas, dan itu positif teman-teman. Di Sumatera, kerajaan yang menurut aku ya, selama ini pengalaman aku yang paling tinggi energinya itu adalah di Gunung Kerinci ini. Itu satu. Terus bagi kalian yang mau mendaki, bagi kalian yang perempuan yang lagi menstruasi, kalau saran aku sih kalian bisa tunda gitu. Kalau bisa tunda dulu, tunggu dia selesai gitu kan. Kalau misalnya harus tetap muncak, harus tetap daki pada saat kondisi lagi seperti itu, kondusif dong gitu. Kalian bersihkan dengan aman, nanti jangan dibuang sembarangan, masukin plastik nanti dibawa lagi ke bawah gitu. Ini kayak gitu aja, terus jaga kebersihan, terus sering nyebut sama titik fokus kita tuh harus tertuju. Kalau misalnya kalau lagi menstruasi kan itu mood kan bang, mutan gitu, jadi mudah capek. Jadi makanya orang kalau lagi kayak itu tuh ada yang kerasukan apa segala macam, itu karena bawaan dari energi kita juga down. Itu. Jadi saran aku sih jangan dulu sih, kalau misalnya kalian lagi match ya tunggu selesai dulu. Itu kalau misalnya nggak memungkinkan harus tetap ya jaga kondisi aja, jaga kondisi, terus kebersihannya itu, karena orang-orang yang bau seperti itu baunya pengat pengat nyengat dan wangi lah bagi mereka gitu. Yang mereka tuh mereka yang nggak bagus gitu, karena kan setiap tempat itu pasti ada yang positif ada yang enggak sih. Dan sering nyebut kata beliau, nyebut tuh maksudnya gini ya, istighfar kali ya, istighfar, terus kayak salawat apa segala macam kayak gitu. Terus kan kemarin kita udah janji juga, Amu Fazan ada cerita menarik di Shelter 2, pengalaman beliau pribadi di Shelter 2, gimana teman? Ya gak apa-apa lah, ini yang lebih sedap. Dan juga dulu kita pernah nakian dengan badan hujan badai, dan pun dengan keadaan darurat, memang membutuhkan air, mungkin minum air hujan. Jadi kita pernah ambil sendiri setelah maghrib ke sumber air Shelter 2 yang udah ditelusuri tadi. Yes. Jadi di situ sepanjang jalan kita memang merinding loh gitu. Merinding ya. Dan tuh rasa-rasa ada yang ngeliatin terus gitu. Tapi sampai kita ngomong, tapi agak lucu juga ya, ngomong kan kita, jangan ganggu aku, niat aku baik loh gitu. Iya, cuma mau ambil air gitu mau ya. ambil air. Jadi kita nggak tahu siapa yang ngeliatin. Sebenarnya memang ada yang di sana, tapi Mbak Nini nggak akan jelasin itu sosok seperti apa, bagaimana wujudnya, dari mana asalnya. Mbak Nini tidak akan jelaskan, karena tidak setiap hal yang orang mata indigo tuh lihat, atau supernatural lah, spiritual lah, atau paranormal lah, itu harus dijelaskan secara publik dan umum. Ada hal yang harus kita rahasiakan. Untuk apa? Yang untuk menjaga adab juga tadi gitu. Jadi ya palingan, makanya Mbak Nini bilang kalau misalnya kalian mau ambil air di shelter itu jangan sendiri dong gitu, 2 orang deh, 3 orang gitu nggak apa-apa gitu. Tapi ya balik lagi, dimanapun kita berada mereka pasti ada.
Selain itu ada lagi nggak pengalaman abang di shelter 2? Dua ya. Di shelter 2 itu sebenarnya kita nggak terlalu fokus ya, mungkin karena yang lain. Tapi pernah sih ada orang yang Tadi kan nggak dikasih juga. kayak malam ambil air ke tapi nggak tahu itu siapa. Karena Balik lagi ya, Ya, itu kan udah. namanya kita hidup berdampingan dengan mereka. Di gunung manapun kalian berada, ya, mau gunung Kerinci kah, gunung dimanapun ya, pasti ada mereka gitu. Ya balik lagi kita menanggapinya gimana. Nah pada saat itu abang menanggapinya gimana? Ya udahlah gitu ya. iya, jadi kalau malah kepikiran malah nonton Iya, ya udahlah, kita hidup berdampingan. So kalau misalnya nggak diganggu, ya udah. Berarti kita nggak sengaja aja. Karena gini bang, ketika kita mendengar ataupun melihat yang seperti itu gitu ya, yang maksud bagi orang awam gitu ya, itu tuh menurut aku kita lagi down saat itu, energi kita lagi menurun, kita lagi capek-capeknya gitu. Jadi makanya mudah untuk menangkap frekuensi dari mereka gitu. Jadi bukan mereka yang sengaja menampakkan, bukan. Beda cerita kalau misalnya si orang itu buat salah kayak gitu sih. Ini ada temen kan, dia ngomong tuh, bang boleh nggak kita ngambil air tengah hari atau jam 12 di Shelter 2. di shelter 2 kan. Jadi kalau kita jawabnya gini, secara tradisional atau yang dari sejarah dulu ngomong kan, pernah tuh mungkin secara umum angkatan yang 90-an lah pas diomongin tuh, jangan main tengah hari. Nah Iya. gitu, pamali. Maghrib juga ya ada Ya, yang gitu ya. itu sih. Jadi Kira-kira balik ke ya. tradisi orang-orang tua zaman dahulu gitu lah ya. Mungkin karena balik lagi ke tradisi tadi, yang main jam 12 gitu ya. Soalnya jam-jam rawan misalnya gitu ya. Maghrib juga jangan gitu. Sebenarnya boleh-boleh aja sih, balik lagi kita sering-sering nyebut aja. Dimanapun kita berada kita harus terlihat khususnya untuk apa. Dan juga bagi kalian yang menonton YouTube Manini Kerinci, Mbak Nini itu tidak pernah memaksa apa yang Manini percaya itu untuk kalian percaya. Dan dimanapun gunung yang kalian pijaki itu pasti ada mistisnya, pasti ada sosok entitas yang baik maupun jahat, yang energinya positif maupun negatif gitu ya. Dan balik lagi ke tujuan kita gimana, cara kita nanggepinnya gimana, niat kita gimana, dan adab. Meskipun kalau misalnya nggak percaya ya bisa kan bisa kalian hargai gitu loh. Oh ya udahlah kalau misalnya nggak percaya gitu ya hargai aja. Itu berarti sebagai tradisinya Indonesia yang kental akan hal mistis. Itu aja sih. Dan juga nanti besok pagi insya Allah kita akan mencoba untuk summit. Semoga cuacanya bagus bersama dengan tim Abang Fauzan ya, tim Kerinci Impressive sama tim Kerinci Outdoor. Semoga bisa kita bertemu dengan puncaknya. Cukup sekian pembahasan kita malam ini bersama dengan Bang Fauzan. Terima kasih Bang. Kita istirahat dulu. Semoga nanti ada hal yang menarik yang bisa kita berikan pesan dan informasi kepada para penonton yang lainnya. Saksikan terus perjalanan Mbak Nini Kerinci. Jangan pernah kalian skip ya. Karena kalau misalkan kalian skip nanti beritanya simpang siur. Karena kebenaran kejahatan yang paling jahat itu adalah kebenaran yang setengah. Itu kata-katanya. Ada sampai jumpa besok. Akan ke puncak untuk summit ke puncaknya Gunung Kerinci ya. Ikuti terus perjalanannya. Kita juga akan singgah sebentar gitu juga dan melihat kerajaan gaib di sana, yaitu mulai dari puncak Batu Gantung itu sudah masuk ke ranah kerajaan gaibnya Gunung Kerinci. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang pada titik tertentu membutuhkan bantuan dari orang lain. Jujur, aku sangat bahagia dan beruntung bisa dipertemukan dengan teman-teman yang selalu membantu dan selalu mensupportku dalam segala kondisi. Merendahkan egonya untuk saling bahu-membahu, melewati perjalanan yang panjang dan sangat melelahkan ini. Dan bertemu dengan orang-orang baik adalah suatu anugerah yang harus selalu aku syukuri. Dan perlu diingat, mencintai alam tidak seindah yang teman-teman lihat di Instastory. Butuh persiapan yang matang, alat yang cukup, dan fisik yang kuat. Karena tujuan akhir dari pendakian adalah
sampai di rumah dengan selamat. Sesampainya Mbak Nini di Tugu Yuda, Mbak Nini langsung mengirimkan Al-Fatihah, doa untuk Tugu Yuda, Tugu Setiawan, dan Tugu Adi Permana. Mbak Nini melihat beberapa kejadian dan juga flashback yang terjadi di antara mereka bertiga. Namun tidak semua hal itu dapat kita publikasikan. Mari kita sama-sama berdoa agar mereka tenang di sisinya. Sebentar lagi akan sampai puncak. Kita udah lewatin Tugu Yuda, udah doa juga. Ikuti terus perjalanan Mbak Nini Kerinci. Akhirnya alhamdulillah Mbak Nini Kerinci sampai di puncak tertinggi, gunung berapi tertinggi di Indonesia, dan di sini adalah puncak kerajaannya. Dan kalian bisa lihat di bawah itu udah, karena kerajaannya itu langsung ke bawahnya juga gitu. Masya Allah perjalanannya. Oh, Nini Kerinci ini sampai sini. Perjalananku sudah sampai di titik puncak Kerajaan Gunung Kerinci, kerajaan gaib terbesar yang ada di Sumatera. Pada saat datang, tentu saja aku langsung mengucapkan salam serta melakukan meditasi sebentar dan melakukan komunikasi dengan sosok yang ada di dalam kerajaan gaib yang di Gunung Kerinci. Mungkin kalian bertanya, seperti apa bentuk dari kerajaannya? Tapi Mbak Nini minta maaf tidak dapat menggambarkan karena tidak diberikan izin.
jaga tradisi, alam melindungi. Puncak Kerinci.